teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita akan melakukan tutorial untuk pembuatan sediaan apus darah tepi. Ya. Sediaan apus darah tepi itu sangat bermanfaat sekali, ya, karena itu merupakan gold standar di hematologi. Ya. Ketika kita menemui jenis pemeriksaan yang meragukan, maka kita kembali ke sediaan apus darah tepi. Untuk membuat sediaan apus darah tepi yang baik, ya, maka kita membutuhkan beberapa peralatan, ya. Di antaranya adalah objek gelas, ya. Ini beberapa objek gelas yang sudah kita bersihkan. Kemudian ada cat gimsa yang akan kita pakai, ya. Ini cat gimsa stok. Nanti kita encerkan dengan buffer atau dengan aquagas, ya, dengan perbandingan 1:9. Sebetulnya untuk pembandingan sendiri itu tergantung berbanding dengan waktu yang akan kita gunakan. Semakin pekat gimsa yang kita gunakan, maka waktu yang kita butuhkan semakin pendek. Semakin cair gimsa yang kita buat, maka waktu yang digunakan akan semakin lama. Ya. Kemudian ada metanol di sini yang akan kita gunakan untuk fiksasi. Ya. Kenapa butuh metanol untuk fiksasi? Karena sediaan yang sudah kita buat, jika tidak difiksasi, maka akan hilang ketika dilakukan pengecatan. Baiklah, pertama-tama ya, semua peralatan yang sudah kita sediakan, ya. Kemudian kita akan membersihkan objek gelas yang akan kita pakai. Objek gelas ini kelihatannya bersih, tetapi perlu kita ketahui bahwa objek gelas yang sudah dipegang dan lain sebagainya, biasanya ada lemak yang tertempel di situ. Oleh karena itu, kita akan membebaskan lemaknya dengan cara memanaskan di atas api. Ya, kita lewatkan di atas api beberapa kali, ya. Ini untuk membebaskan lemak yang ada di objek gelas. Kemudian kalau kita membutuhkan untuk dibersihkan dengan pembersih, ya, tidak boleh menggunakan kapas karena kapas akan meninggalkan serat di objek gelas, ya. Kalau terpaksa kita tidak punya api, kita bisa pakai alkohol, ya, basahi dengan alkohol, tisu, ya. Kemudian kita lap bagian yang akan kita gunakan, objek gelas yang akan kita gunakan. Baik, setelah kita yakin betul bahwa objek gelas sudah bersih, ya, kemudian jangan lupa kita membutuhkan sampel. Sampel yang kita gunakan bisa sampel darah kapiler, bisa sampel darah arteri atau yang lainnya, atau vena, ya. Bisa dengan antikoagulan, bisa dengan tanpa antikoagulan. Kalau kita bisa langsung, ya, jadi misalkan sudah mahir, ya, Anda sudah mahir, silakan pakai atau menggunakan darah langsung yang tanpa antikoagulan, ya. Jadi misalkan kapiler, langsung kita tusuk, teteskan ke objek gelas, kemudian buat hapusannya. Berapa volume atau berapa banyak darah yang akan kita jadikan hapusan darah? Di literatur disebutkan kurang lebih 5 sampai dengan 10 mikron. Itu sudah cukup untuk membuat hapusan. Kemudian sudutnya berapa? Sudut untuk menggeser, prinsipnya bahwa semakin sudutnya besar, ya, maka yang akan terjadi, hapusan yang akan kita buat itu akan semakin tipis. Sedangkan semakin landai sudutnya, semakin kecil, maka hapusannya akan semakin tebal. Rekomendasinya antara 30 sampai dengan 45 derajat, ya. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. Kita melakukan dengan cara tarik dari depan, kemudian setelah ada sampelnya, ya, kemudian kita dorong ke depan seperti itu. Baik, kita coba, ya. Jangan lupa sampel harus selalu kita homogenkan, ya. Karena memang sampel yang sudah kita tampung beberapa saat biasanya akan mengendap, ya. Kemudian akan terpisah antara sel dan plasmanya. Kita ambil sedikit saja, ya, untuk sampelnya. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, ya, kita pilih objek gelas yang rata untuk menggeser. Ya, ini kurang lebih rata, ya.
Kemudian dari arah depan ya, dari arah depan kita tarik ke belakang sampai menyentuh darahnya, dan darah akan melebar ke samping kiri dan kanan, kemudian langsung kita dorong ke depan ya. Jadi setelah hapusan ini sudah cukup, ada bagian yang cukup tipis untuk bisa dilihat, hapusan ini kita keringkan dulu ya. Tidak boleh disebul-sebul ya, juga tidak boleh diangin-anginkan, karena nanti akan ada bagian-bagian yang kelihatan terkelupas atau bagian-bagian yang karena uap ya, dari cairan mungkin yang keluar, kemudian ini akan justru menjadi jelek ya. Jadi kita diamkan saja sampai dengan hapusannya mengering dengan sendirinya ya di suhu ruang. Tidak akan lama ya, paling sekitar 3-5 menit ini akan cukup kering. Kemudian kita drill lagi ya, tadi setelah hapusan kita siap untuk diwarnai ya, kita menyiapkan metanol, kemudian cat gimsanya ya. Ini untuk metanol ya, sudah tersedia ya. Nanti hapusan yang akan kita cat, pastikan bahwa hapusan itu sudah mengering. Nampaknya ini sudah mengering ya teman-teman. Kemudian kalau ternyata jumlah slide-nya banyak ya, ini harus kita tandai ya, atau harus kita kasih nama atau nomor atau yang lainnya sebagai identitas ya. Identitasnya pakai apa? Identitas boleh pakai kertas perkat ya, yang ditempel di bawah, atau bisa pakai spidol ya. Yang paling baik sebetulnya kita pakai slide yang ada bagian yang kasarnya, itu bisa kita tulis dengan pensil, dan itu tidak hilang ketika kita nanti lakukan pengecatan. Sedangkan kalau kita menggunakan spidol atau dengan label, maka kita harus berhati-hati, karena ketika label atau spidol tersebut kena metanol ya, maka akan luntur ya. Ini misalkan sudah kita kasih identitas ya, minta tolong spidolnya. Ya, ini kita pakai spidol aja ya. Di bagian belakang kita kasih identitas ya. Misalkan namanya Ani misalkan. Ya. Sudah kita kasih identitas, kemudian sudah kering ya. Kita lakukan fiksasi dengan metanol. Ini saya balik karena bagian yang sebelah sini ini yang lebih tinggi ya. Baik, kita genangi metanol kurang lebih 5 menit. Oke, sudah cukup seperti itu ya. Kita tunggu saja kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit baru akan kita lakukan pengecatan dengan gimsa. Oke teman-teman ya, kita anggap saja ini sudah 5 menit ya, sudah kita sudah kering ya, kita pastikan kering dulu ya. Kemudian baru kita genangi dengan gimsa yang sudah diencerkan ya. Tadi berapa pengencerannya, yang biasa kita lakukan adalah 1:9 ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa semakin encer gimsa, maka waktu yang digunakan semakin lama. Jangan semakin pekat tadi ya, bahwa gimsa yang pekat maka waktu yang digunakan untuk mengenangi semakin pendek atau semakin cepat. Kalau dengan perbandingan gimsa 1:9, kurang lebih kita memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Jadi nanti sekitar 15 sampai 20 menit ya, ini sudah kering ya. Metanolnya, kita genangi gimsanya. Kita genangi selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Sampai 20 menit.
Baik, seperti itu teman-teman sekalian ya, cara untuk pembuatan setian apus darah ya. Mungkin bagi yang belum pernah ya harus beberapa kali mencoba, tapi tidak masalah ya. Yang penting bahwa semakin banyak Anda mencoba, maka hasil yang akan Anda dapatkan akan semakin baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.